Dilajeng langsung lah. Mbak Hoyong Mamula sekarang. Baik, kita akan mulai pada sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Januar Mufriyadi. Saya hari ini akan membimbing Bapak Ibu dalam pelatihan cara menyusun atau cara menganalisis lingkungan sekolah untuk menetapkan visi dan misi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana, apa kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Amin. Dan terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang akan memberikan tayangannya? Bangga? Siap. Pak Asep, Bu Ening, atau Pak? Ya. Baik. Silakan Bangga Pak Asep, share screen. Baik, saya akan coba share screen-nya. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, ada Pak Asep. Ada. Baik, saya mulai. Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak instruktur yang saya hormati dan juga ibu-ibu yang juga saya hormati, izinkan saya akan memaparkan hasil diskusi kami berkaitan dengan analisis lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama tahapan, ya. Tahapannya yang pertama adalah sumber daya alam, sosial, dan budaya. Nah, ya. Deskripsinya, ya, ini tentang analisis lingkungan belajar ya Bapak Ibu. Ini deskripsinya adalah sekolah berada di daerah pedesaan. Nah ini ya. Kemudian tuntutan memahami kebutuhan teknologi dan informasi sangat tinggi. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa sekolah yang ada di daerah Cianjur, khususnya daerah saya, ya, ini berada di daerah pedesaan. Maka tuntutan untuk memahami TIK ini sangat tinggi sekali gitu. Kemudian yang kedua adalah sumber pendanaan. Di mana sumber pendanaan ini? Nah, ini sekolah kami alhamdulillah yang dari pusat itu kami dapatkan hanya baru dari dana pusat saja. Ya, kalau dana pos dari provinsi ya, ini belum kita dapatkan. Tetapi alhamdulillah tahun kemarin kami mendapatkan pos kita juga. Selanjutnya yang ketiga, ya tahapan yang ketiga adalah sistem dan kebijakan daerah. Nah, apa? Kebijakan daerah sangat mendukung terhadap kondisi sekolah kami gitu. Ya, dari mulai apa namanya pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan ini sangat mendukung sekali terhadap pengembangan daripada sekolah gitu. Kemudian yang keempat ini tentang kemitraan, ya tahapannya kemitraan, yaitu sekolah belum memiliki kemitraan secara formal, hanya dengan komite sekolah saja yang bersifat internal. Ya. Baik, Pak Asep sebentar boleh memotong? Oh ya boleh Pak, ya boleh Pak, silakan Pak. Berhubung waktu untuk mengefektifkan, cukup kita fokus dulu terhadap analisis lingkungan belajar saja dulu gitu ya. Boleh. Baik.
Terima kasih Pak Asep sudah memberikan paparannya tentang tahapan untuk menentukan visi misi yang dimulai dengan menganalisis lingkungan belajar. Dari keempat tahapan tadi, saya lihat ini sudah cukup bagus, redaksinya sudah mewakili kondisi di sekolah Pak Asep. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada anggota yang lainnya untuk memberikan dan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan Mangga, Bu Yati atau Bu Nining, Mangga. Nanti dijawab oleh Pak Asep. Ya. Baik. Nah, silakan Bu Nining. Ya, mohon izin bertanya Pak. Saya Boleh. sumber pendanaan dari yang tadi Bapak paparkan itu hanya dari dana sposokuler. Apakah pernah Pak meminta dana yang lain selain dari dana sposokuler ini gitu? Tambahan untuk sekitar sekolah. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Asep langsung dijawab saja. Untuk saat ini ya pendanaan ini baru dari dana bos reguler, tetapi ketika ada hal-hal yang namanya bersifat di luar daripada pembelajaran, maka kami berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pihak komite sekolah ya untuk bagaimana lingkungan sekolah ini mereka bantu begitu. Tetapi kami sampai saat ini belum menyampaikan tentang bagaimana sistem keuangan daripada komite sekolah tersebut gitu. Jadi sampai saat ini dana BOS reguler yang kami dapatkan begitu. Begitu Bu. Bagus. Ya. Saya pikir sudah cukup jelas jawabannya ya, Mbak Yatni. Jadi Pak Asep ini mengoptimalkan dana untuk reguler kegiatan analisis lingkungan belajar ini dari dana bos reguler, ya. Ya, boleh saya Pak Asep. Maksudnya gini. Bu Nining, silakan Bu Nining. Bu Nining tadi angkat tangan. Giliran Bu Nining dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, Bu Nining. Yang mau saya tanyakan itu begini Pak, andaikan sebuah sekolah itu ada di wilayah perkotaan yang mayoritas masyarakatnya heterogen ya Pak ya. Bagaimana cara menganalisis sumber daya alam dan budayanya? Kebetulan Bu Nining, kalau di sekolah saya itu kan di daerah pedesaan gitu ya. Jadi kita memanfaatkan kondisi yang ada di daerah tersebut begitu. Baik itu memanfaatkan lahan, kemudian juga bagaimana tingkat sosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya itu di pedesaan. Tetapi kalau di kota, saya kira ada sedikit perbedaan ya, karena di kota masyarakatnya sangat heterogen, ada yang kondisi sosial ekonominya di bawah, ada sosial ekonomi yang tinggi, menengah dan sebagainya. Mereka di sekolah tersebut, sekolah dapat menginventarisir begitu tentang orang tua siswa, sehingga apa yang mereka ingin perbuat untuk sekolah begitu. Kalau yang mampu biasanya dia suka menyumbang dan sebagainya begitu. Itu mungkin Bu Nining ya. Iya, cukup. Baik. Terima kasih. Baik, saya pikir jawabannya sudah mulai mengena, tapi izinkan saya untuk membantu menjawab pertanyaan dari Bu Nining ya. Nah, bagaimana? Ya, Pak. Silakan, pertanyaannya Pak. begini kan, bagaimana andaikan sebuah sekolah ada di daerah perkotaan yang kondisinya heterogen seperti itu ya. Nah, untuk menganalisis lingkungan belajar ini, itu tentunya Ibu harus membuat satu daftaran khusus tentang keunggulan-keunggulan yang ada di daerah sekolah tersebut. Diinventarisir satu-satu, nanti diambil apa kira-kira yang paling unggul dari yang unggul tadi, seperti itu. Apa keistimewaannya, apa keunggulannya. Nah, mungkin dari sana kita bisa mengadopsi untuk dijadikan bahan penyusunan visi dan misi sekolah, seperti itu.
karena memang heterogen kan, jadi kita harus punya daftaran khusus seperti itu. Mungkin bisa sampai puluhan. Iya, apa keistimewaan, apa keunggulan, apa kebutuhan yang paling istimewa yang dibutuhkan oleh sekolah yang ada di daerah tersebut seperti itu. Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Alhamdulillah diskusinya cukup lancar. Barangkali kita akan selesaikan sampai di sini. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pelatihan ini, Pak Asep, Bu Yatni, dan Bu Nining. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa memberikan ilmu yang kita peroleh kepada rekan-rekan kita di sekolah nanti ya, seperti itu. Siap, Pak. Boleh di stop share, stop sharing? Siap, Pak. Siap. Ya, baik. Kita sudah masuk lagi di layar utama. Sekali lagi tadi saya sampaikan yang lain nih. Gimana, Pak? Videonya yang lain dibuka. Ya, sudah dibuka semuanya. Baik, pertemuan yang singkat ini kita sudah membahas satu tahap cara menentukan visi misi dengan melalui analisis lingkungan belajar. Nanti ada lagi yang kedua, analisis kebutuhan sekolah yang terdiri dari peserta didik, guru, dan sarpras seperti itu. Nah, dari sana nanti kita bisa menyimpulkan apa visi misi yang akan kita tentukan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya, dan tentunya untuk rekan-rekan kita di sekolah yang sampai hari ini sedang menunggu ilmu yang sudah kita peroleh di program Sekolah Penggerak ini. Baik, waktunya sudah selesai. Saya tutup dengan doa alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.